Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami akan mempresentasikan artikel jurnal yang telah kami buat. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 43 ITS. Artikel jurnal kami berjudul Westernisasi terhadap Gaya Hidup Mahasiswa ITS di Era Globalisasi. Sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Gufri Cendikia Utama, NRP 500920164. Saya Davin Doroti Halim, NRP 50082011123. Saya Rena Kaskana Fitri, NRP 50082011177. Saya Raffi Ciregani, NRP 5009201018. Saya Aulia Rifdianifa, NRP 5009201146. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang dari artikel ini. Globalisasi merupakan sebuah proses integrasi secara internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pikiran atau pandangan dunia, produk, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Adanya globalisasi ini membuat pandangan dunia terbuka pada adat istiadat dan juga kebiasaan negara-negara lain. Namun, terbukanya pandangan dunia membuat identitas dan juga keunikan setiap negara menjadi samar. Budaya Barat diadopsi masyarakat sebagai cetakan untuk bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikenal sebagai westernisasi. Globalisasi membuat budaya asli Indonesia justru menjadi asing dan aneh bagi kalangan anak muda di beberapa daerah, terutama perkotaan. Kekhawatiran terhadap budaya-budaya di Indonesia ini melatar belakangi tulisan dengan harapan masyarakat dapat mengerti dan menyadari pentingnya memilah pengaruh westernisasi bagi Indonesia. Kemudian untuk rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, apa faktor-faktor yang menyebabkan westernisasi? Yang kedua, apa dampak westernisasi terhadap gaya hidup masyarakat Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimana upaya untuk menghadapi westernisasi? Untuk tujuannya, menjawab dari rumusan masalah yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, mengetahui dampak westernisasi terhadap gaya hidup masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan westernisasi. Dan yang ketiga, mengetahui upaya untuk menghadapi westernisasi. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai metodologi yang digunakan pada penelitian kami. Pertama, penelitian dilakukan dengan menganalisis hasil survei kuantitatif yang didapatkan dari mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Media yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah Google Form. Data yang didapatkan berasal dari pertanyaan kuesioner yang telah dijawab oleh mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Pertanyaannya meliputi faktor apa saja yang menyebabkan westernisasi, kesesuaian westernisasi dengan budaya bangsa Indonesia, dan mencari tahu apakah gaya hidup bangsa Indonesia sudah mulai berubah akibat adanya westernisasi atau tidak. Tinjauan teori yang digunakan pada artikel ini yaitu: pertama, ada globalisasi dan westernisasi. Globalisasi adalah fenomena nyata yang terjadi di dunia saat ini yang menyebabkan dunia bisa saling bertukar informasi, teknologi, dan bahkan bekerja sama di berbagai macam bidang kehidupan. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa globalisasi dapat menyebabkan homogenisasi budaya, yang berarti penyebaran budaya yang menyebabkan keseragaman di seluruh negara. Globalisasi memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif globalisasi yaitu berkembangnya iptek, perubahan pola pikir masyarakat irasional menjadi rasional, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi meliputi masyarakat menjadi konsumtif, sifat individualis, dan lain sebagainya. Westernisasi. Westernisasi diartikan sebagai proses yang mengikuti segala bentuk gaya hidup bangsa Barat. Teknologi merupakan faktor utama terjadinya westernisasi yang menyebabkan adanya transparansi antara belahan bumi yang satu dengan belahan bumi lainnya. Westernisasi dapat membawa persoalan yang serius, contohnya menyebabkan masyarakat lupa akan budaya, norma, adat istiadat nilai luhur, dan rasa cinta tanah air yang sejujurnya.
Selanjutnya ada kebudayaan dan akulturasi. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan dan tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Kebudayaan merupakan warisan yang tak ternilai harganya bagi suatu bangsa. Kebudayaan patut untuk dilestarikan, dijaga, dan dimanfaatkan. Seiring berkembangnya zaman, kebudayaan akan selalu mengalami perubahan. Perubahan ini dapat mengarah kepada hal yang positif dan juga negatif. Perubahan yang positif, misalnya masyarakat lebih mudah untuk berkomunikasi karena adanya teknologi. Perubahan negatif, misalnya lunturnya nilai budaya nasional akibat adanya budaya barat. Akulturasi. Akulturasi ialah proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat dengan suatu kebudayaannya dihadapkan pada unsur-unsur kebudayaan asing. Akulturasi dapat terjadi jika seseorang dengan suatu kebudayaan yang telah ia terapkan sejak lama harus menyesuaikan dengan kebudayaan baru yang ada. Hal ini biasanya terjadi pada imigran atau orang yang berpindah ke negara baru. Selain itu, kemajuan teknologi juga merupakan salah satu faktor terjadinya akulturasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian. Terdapat 105 responden pada survei yang diadakan pada 25 November 2020. Adapun rincian data dapat dilihat dari grafik-grafik berikut. Untuk yang grafik pertama, itu merupakan grafik perbandingan jenis kelamin responden. Terlihat bahwa dari 105 responden, diantaranya itu terdapat laki-laki sebanyak 38,1%, 40 orang, dan perempuan sebanyak 61,9%, 65 orang. Sementara pada grafik umur responden, rentang usia pada survei kali ini yaitu berkisar antara 14 sampai 26 tahun dengan responden terbanyak berasal dari kelompok usia 18 tahun, yaitu 61 orang, disusul dengan kelompok usia 19 tahun, yaitu sebanyak 16 orang. Pada grafik pendapat responden tentang westernisasi, dari 105 responden, 4 orang diantaranya mengaku tidak mengetahui westernisasi, sedangkan 100 orang lainnya sudah mengetahui westernisasi. Kemudian, grafik kesetujuan responden terhadap masyarakat yang sudah melakukan westernisasi. Terdapat lebih dari 40 responden berpendapat bahwa mereka setuju dengan adanya westernisasi, sekaligus sebagai suara terbanyak dari survei ini. Selanjutnya terdapat grafik pendapat responden terhadap kecocokan westernisasi di Indonesia. 40 suara terbanyak mengaku bahwa westernisasi di Indonesia tidak cocok, sedangkan suara terendah berpendapat lain. Westernisasi di Indonesia sangat cocok. Ada pula grafik mengenai faktor dari westernisasi menurut responden dapat dilihat. Para responden menyetujui bahwa salah satu faktor dominan dari adanya westernisasi karena konsumtif terhadap barang luar negeri, disusul dengan akulturasi budaya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya penguasaan iptek. Sisanya, mereka memiliki pendapat lain mengenai westernisasi. Untuk grafik mengenai pendapat responden terhadap dampak westernisasi, ada dampak positifnya. Sebanyak 97 responden setuju dengan adanya westernisasi iptek di Indonesia menjadi lebih maju. Sisanya setuju tingkat kehidupan di Indonesia menjadi lebih baik, gaya hidup yang kompetitif, dan mengurangi jumlah pengangguran. Sedangkan terdapat dampak negatifnya, yaitu sekitar 20 orang setuju bahwa westernisasi membuat munculnya paham liberalisme dan merusak nilai dari moral bangsa. Terakhir, grafik responden mengenai upaya menghadapi westernisasi. Dari jawaban-jawaban pada survei, untuk pertanyaan upaya menghadapi westernisasi, telah kami sisihkan jawaban yaitu yang menurut kami yang paling relevan, yaitu memilah budaya yang baik dan buruk, serta meningkatkan rasa nasionalisme. Kemudian saya akan menjelaskan bab pembahasan. Ada 3 poin penting dalam bab pembahasan. Yang pertama, faktor-faktor terjadinya westernisasi, di antara lain kemajuan teknologi informasi. Kemajuan yang sangat pesat dalam bidang komunikasi menyebabkan timbulnya era informasi global. Informasi yang tersebar bebas menyebabkan bangsa Indonesia mudah untuk mengaksesnya dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari.
Yang kedua, akulturasi budaya. Ketika suatu budaya asing berhasil masuk ke dalam kehidupan bangsa Indonesia, dapat dipastikan akan terjadinya akulturasi atau penyatuan antara budaya asing dengan budaya lokal. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia akan memilah budaya yang baik atau buruk. Di era globalisasi, masyarakat semakin mudah untuk mengakses berbagai informasi, baik informasi yang berkaitan dengan budaya negara Indonesia sendiri maupun budaya negara lain. Jika seseorang tidak bijak dalam mengakses budaya negara lain, dapat dipastikan orang tersebut akan terpengaruh dan akan menerapkan budaya dari negara lain itu dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang keempat, masyarakat bersifat konsumtif terhadap produk luar negeri. Ketika masyarakat mulai bersifat konsumtif terhadap produk luar negeri, maka nama produk lokal semakin lama akan semakin kehilangan eksistensinya di dunia pasar. Hal ini akan berdampak terhadap lenyapnya produk di dunia pasar. Kemudian dampak westernisasi sendiri. Yang pertama, kemajuan iptek. Iptek telah menjadi tonggak dalam kehidupan berbangsa dan masyarakat sehari-hari. Yang kedua, tingkat kehidupan yang lebih baik. Kecepatan akses di era globalisasi memberikan kemudahan dalam beraktivitas. Kini semuanya dapat dilakukan hanya melalui telepon genggam. Hal ini dinilai sebagai peningkatan kehidupan ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, gaya hidup yang kompetitif. KBBI menyebutkan kompetitif berarti bersikap kompetisi atau persaingan. Persaingan ini timbul karena adanya kehidupan zaman sekarang yang semakin sulit serta masyarakat masa kini cenderung bersifat hedonisasi atau bermewah-mewahan. Hedonisasi ini menimbulkan rasa ketidakpuasan dalam kurun waktu yang lama sehingga orang akan terus merasa berkompetisi dalam hidupnya. Yang keempat, mengurangi jumlah pengangguran. Masuknya westernisasi di Indonesia bersamaan dengan masuknya teknologi yang lebih canggih ke Indonesia. Teknologi ini berhasil membuka lapangan pekerjaan baru yang cakupannya lebih luas. Contoh paling maraknya adalah keberadaan ojek online. Yang kelima, munculnya paham liberalisme. Liberalisme diartikan sebagai paham yang menghendaki adanya kebebasan kemerdekaan individu di semua bidang. Munculnya paham ini termasuk ke dalam dampak negatif masuknya westernisasi. Paham liberalisme bertentangan besar dengan paham demokrasi dan budaya di Indonesia. Yang terakhir ada rusaknya moral bangsa. Rusaknya moral bangsa ini juga termasuk ke dalam dampak negatif westernisasi. Pemuda-pemudi bangsa zaman sekarang perlahan-lahan melupakan tata krama dan sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat dan bersikap semena-mena demi kepentingannya sendiri. Yang terakhir ada upaya menghadapi westernisasi, yaitu mencintai budaya-budaya dan produk asli Indonesia, pengenalan Pancasila sejak dini, memberikan pemahaman nasionalisme, memilah gaya hidup atau budaya baru, memberikan pembekalan keimanan, mengetahui batasan-batasan tentang budaya asing, mempopulerkan produk dalam negeri, memperbanyak edukasi tentang budaya sendiri, dan belajar iptek dengan sebaik mungkin. Berikutnya, untuk kesimpulan dan saran dari kelompok kami mengenai artikel ini. Kami dapat mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, faktor-faktor yang menyebabkan westernisasi, yaitu adanya kemajuan teknologi informasi yang menyebabkan terjadinya akulturasi budaya. Yang kedua, kurangnya kesadaran mahasiswa ITS akan memilih budaya yang baik atau buruk dan konsumtif terhadap produk luar negeri. Kemudian, dampak dari westernisasi meliputi dampak positif, yaitu kemajuan iptek, tingkat kehidupan yang jauh lebih baik, dan berkurangnya jumlah pengangguran. Sedangkan dampak negatifnya, munculnya paham liberalisme yang membuat rusaknya moral bangsa. Yang terakhir, dalam menghadapi westernisasi, dibutuhkan beberapa upaya, diantaranya yaitu meningkatkan rasa nasionalisme dan memilah mana budaya yang baik dan yang buruk. Berikut adalah saran dari kelompok kami untuk mahasiswa ITS. Yang pertama, mahasiswa ITS harus pandai untuk memilah dan menyaring budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian, meningkatkan rasa nasionalisme dan bangga menggunakan budaya Indonesia sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dan video dari kami, semoga bermanfaat.